Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, berjumpa di Resapi pagi ini. Harapan dan doa kita, Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan hormat serta syukur kami naikkan kepadamu atas berkat-berkat yang selalu baru di setiap pagi. Saat ini kami akan mendengar sabdamu. Mari Bapa, bentuk hati kami seturut firman-Mu. Roh Kudus hadir di dalam hati kami dan layakkan kami untuk senantiasa diperbarui melalui firman yang kami dengar, bahkan mampukan untuk melakukan di setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini berjudul Jangan Menunda Awal yang Baru. Jangan menunda awal yang baru. Diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada hari itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memiliki rencana atas hidupnya. Misalnya tahun depan saya membuat awal yang baru, atau minggu depan, atau bulan depan saya akan membuat perubahan, atau besok saya akan menjadi hal itu menjadi sebuah prioritas. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok, atau lusa, bahkan tahun depan. Ketika waktu berlalu, bahkan kita tidak ingat lagi dengan janji-janji yang pernah kita buat. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus hendak meninggalkan Yeriko, masih banyak orang mengikutnya. Bartimius bangun di pagi hari. Seperti biasa, ia berada di pinggir jalan. Ada di suatu situasi yang sama, di tempat yang sama, menunggu belas kasihan orang yang melewatinya. Namun, ia tidak menyangka bila hari itu Tuhan Yesus berjalan melewatinya, melewati di daerah itu. Mendengar bahwa Tuhan Yesus berada tidak jauh dari tempatnya berada, segera berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu dan Saudara, Bartimius tidak punya waktu untuk mempersiapkan atau memikirkan penampilan dan bagaimana harus merespon. Sekalipun banyak orang menegurnya, ia tetap pada pendiriannya. Ia tahu itulah kesempatan berharga untuk bertemu Juru Selamat. Kesungguhan dan keteguhannya bertemu Tuhan Yesus, itulah yang mengubahkan hidupnya, yaitu ia dapat melihat. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap hari kita diberikan banyak peluang untuk memulai awal yang baru. Kuncinya adalah mempersiapkan diri dengan matang dan mewujudkan dalam tindakan nyata. Jangan berikan ruang kemalasan dan keinginan diri. Kita akan manfaatkan momen berharga. Lakukan itu segera. Sebagai penutup, kita akan membaca di dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau yang terus membajak hati kami, supaya kami terus bertumbuh, bahkan berbuah di dalam setiap musim yang Engkau berikan. Mari Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar, yang terus-menerus memperkuat dan meneguhkan iman kami. Ampuni dosa kami, di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.